Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara Tadarus Ramadan. Nah, kali ini narasumber kita adalah Profesor Musdah Mulia. Profesor Musdah Mulia ini adalah dosen di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan banyak lagi kegiatan yang lainnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan beda agama yang kemarin juga sempat rame dan perdebatannya itu masih selalu ujung-ujungnya adalah haram, haram, haram. Dan apakah betul begitu? Nah, kita akan mendengar langsung penuturan dari Mbak Musda. Nah, gimana Mbak Musda? Apakah betul pernikahan beda agama itu katanya haram? Terima kasih banyak Mbak Nong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Isu yang tidak pernah basi ya, selalu muncul dan muncul lagi. Ini adalah isu tentang perkawinan beda agama. Saya sebenarnya lebih suka menyebutnya perkawinan lintas agama. Nah, ini adalah sebuah keniscayaan di negara yang heterogen ya, seperti Indonesia. Jadi menurut saya ya mestinya negara juga harus memikirkan nih solusi yang terbaik ya, jangan diem aja. Nah, dalam terkait dengan pandangan ulama mengenai ini, itu sudah dibicarakan sejak abad ke-9 9 Masehi atau abad kedua Hijrah terkait dengan perkawinan beda agama ini. Setidaknya ada 3 pendapat ya. Mungkin ada pendapat yang lain, tapi saya ingin mempolakan 3 pendapat ulama dalam hal perkawinan beda agama. Nah, yang pertama itu mengatakan perkawinan beda agama itu adalah haram hukumnya. Baik yang menikah itu laki-laki maupun yang menikah itu adalah perempuan. Pokoknya nggak boleh sama sekali, mutlak nggak boleh. Nah, pandangan mereka ini didasarkan pada setidaknya ada 3 ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 221, surah Al-Ma'idah ayat 5, dan surah Al-Mumtahanah ayat 10. Nah, menarik sekali bahwa dari ayat yang sama, 3 ayat yang sama itu, muncul pendapat yang kedua yang mengatakan sebetulnya boleh menikah ya dengan persyaratan perempuan yang dinikahi itu adalah dari ahlul kitab. Nah, masalahnya dalam pendapat yang kedua ini, yang boleh menikah itu hanya laki-laki, perempuan nggak boleh. Ini juga laki-lakinya yang Islam gitu ya. Aneh kan gitu. Kenapa kalau laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang beda agama, tetapi kalau perempuannya nggak boleh gitu. Alasannya biasanya sangat sangat dibuat-buat bahwa perempuan itu mudah tergoda, perempuan itu mudah ikut pada agama suami. Kalau laki-laki itu pasti kuat imannya, nggak mungkin akan tergoda. Padahal ini bertentangan loh dengan banyak hasil penelitian, bahwa sejumlah hasil penelitian mengungkapkan kalau perempuan yang muslimah itu biasanya anaknya semuanya ikut ikut agama dia. Sementara kalau laki-laki malah enggak gitu. Jadi kalau saya ya tidak begitu. Nah, pendapat yang ketiga ini menarik ya, bahwa kalau laki-laki Muslim itu boleh menikah dengan non-Muslim, kenapa perempuan yang nggak boleh gitu ya? Meskipun pendapat yang ketiga ini pendapat yang masih minoritas, tapi bukan berarti itu tidak benar. Nah, dari 3 pendapat ini, pendapat yang kedua ini yang paling mengemuka di seluruh dunia Islam. Karena kita lihatnya misalnya Presiden Palestina, yang kita tahu bahwa Palestina itu adalah negara yang katanya negara Muslim ya, tetapi presidennya itu menikah dengan non-Muslim. Kita kenal semua kan ya, Presiden Yasser Arafat menikah dengan Zuha, seorang non-Muslim. Tapi contoh yang sama juga terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Utsman bin Affan itu menikah dengan non-Muslim. Begitu. Jadi contoh-contoh ini ada gitu dalam masyarakat kita, dan tidak dinafikan. Ulama-ulama besar, saya menulis beberapa itu, cuma waktunya di sini sangat singkat, itu menikah dengan non-Muslim. Jadi nggak masalah hanya di Indonesia, karena Indonesia menganut pandangan yang pertama itu dan menutup pintu sama sekali bagi perkawinan lintas agama ini. Dan itu kemudian diaplikasikan dalam undang-undang perkawinan kita dan juga pada kompilasi hukum Islam berdasarkan fatwa MUI. Nah, menarik loh Mbak Nong, kalau saya melihat sejarah di Indonesia, fatwa itu kan cuma opini kan, cuma pendapat. Kita boleh ikut, boleh juga nggak ikut, kita merdeka dong untuk menentukan pendapat. Nah, tahun 1986 di Indonesia, di DKI, jadi Majelis Ulama
Indonesia tingkat DKI itu mengeluarkan fatwa tentang bolehnya perkawinan lintas agama. Ini menarik sekali loh. Meskipun itu 1986. Meskipun laki-lakinya non muslim. Nah itu juga, di situ dikatakannya, saya membaca nih laporannya, data MUI DKI mengatakan bahwa April 1985 sampai 10 Juli 1986 ada sekitar 239 kasus perkawinan lintas agama. Dan 117 kasus diantaranya yang menikah itu adalah perempuan muslimah dengan muslim. Menarik kan kalau kita mempelajari data-data yang tumbuh di sekitar kita ya. Nah setelah itu MUI DKI berani loh, hebat loh MUI DKI itu membuat fatwa yang menentang pendapat MUI pusat gitu. Jadi menarik kalau kita melihat bahwa fatwa itu bisa berbeda-beda loh, bisa berbenturan satu sama lain. Ya tergantung siapa yang membuat fatwa kan. Karena itu saya mengapresiasi betul nih fatwa MUI ini dikeluarkan tahun 1986 tanggal 30 September. Ini menarik kita pelajari fatwa MUI tentang bolehnya perkawinan lintas agama. Dan itu fatwa itu kurang dikenal ya Mbak Musda. Nah itu dia kurang disosialisasikan. Nah pada tahun yang sama juga kemudian Mahkamah Agung itu tahun 1986 juga mengabulkan permohonan kasasi ya dari perkawinan seorang muslimah yang lintas agama itu tadi. Jadi tahun 1986 Mahkamah Agung berani loh. Oh nggak boleh, itu benar, boleh dia menikah beda agama dan tetap dicatatkan oleh KUA dan kantor catatan sipil. Dua-duanya malah waktu itu diperintahkan oleh Mahkamah Agung. Jadi artinya apa? Bahwa di negeri kita ini pernah ya progres, tapi sayangnya ketika progres lalu kemudian surut, kemudian malah mundur begitu. Oleh karena itu saya pikir ya dalam konteks perkawinan beda agama ini, mari kita semua ya memberikan apresiasi kepada tiga pandangan yang berbeda ini. Artinya gini Nong, kalau kamu yakin bahwa kamu setuju dengan pendapat pertama, it's okay, itu kan hak kamu ya, bolehlah kamu jangan menikah beda agama, kamu juga boleh melarang orang-orang kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu menikah beda agama. Tapi kalau kamu boleh memegang atau berpegang teguh pada pendapat yang pertama, orang lain boleh juga dong berbeda pendapat sama kamu kan. Jadi karena kita kan sama-sama manusia, sama-sama warga Indonesia, dan yang paling menarik karena kita kan dijamin di dalam konstitusi kita tentang kebebasan beragama itu loh. Masalahnya. Karena itu saya pikir ke depan nih supaya nggak selalu energi kita nih habis terkuras untuk membincangkan hal-hal yang menurut saya udah nggak penting deh kita permasalahkan, seperti halnya gini ya Mbak Nong. Bisa nggak kita nih umat Islam menerima ya perbedaan pendapat dalam soal pernikahan lintas agama ini seperti kita menerima perbedaan pendapat dalam hal kunut ya kan? Yang mau kunut silakan, yang nggak mau silakan, tentang bilangan jumlah rakaat sholat tarawih, tentang penentuan awal Ramadan, yang menentukan hari Sabtu silakan puasa, yang menentukan hari Minggu silakan puasa. Jadi kita tidak saling mengharamkan satu sama lain. Bisa damai gitu kan Mbak Nong? Iya, indah banget kalau seperti itu kan ya. Ya cuma masalahnya tuh yang pandangan yang pertama itu biasanya selalu katakanlah menstigma bahwa yang melakukan pernikahan beda agama atau lintas agama itu katanya zina. Nah itu gitu dia. Itu jadi, kan jahat banget ya Mbak Musda ya. Sangat jahat. Nah dalam konteks ini saya pikir negara nggak bisa diam Mbak Nong. Negara harus membuatkan satu regulasi. Nah, misalnya gini, kalau saya dari dulu saya menulis dari 2004 itu saya menulis, negara bisa nggak ya membuat satu regulasi, misalnya kalau yang mau menikah lintas agama itu bisa, tapi melalui pengadilan. Maksudnya gini, pemerintah boleh dong memberikan perlindungan ya kepada warganya. Siapa tahu perkawinan beda agama ini dipakai sebagai modus operandi untuk trafficking ya, human trafficking misalnya, atau dipakai modus operandi untuk eksploitasi apalah gitu. Nah boleh, karena itu kalau mau menikah agama harus melalui pengadilan. Nah di pengadilan itu kan dilakukan verifikasi penyidikan, benar nggak ini orang menikah agama ini betul-betul datang karena ketulusan bersama ataukah ada indikasi pemerasan, eksploitasi, human trafficking dan sebagainya. Karena itu ada jalannya gitu, ada celahnya, ketimbang seperti sekarang ini ya kasihan mereka nggak dicatatkan di KUA karena KUA-nya nggak mencatatkan, sementara juga kantor catatan sipilnya kok juga sudah mulai menganut pandangan fundamentalis gitu. Dulu sih hebat banget loh kantor catatan sipil kita, tapi akhir-akhir ini loh ada kelihatan agak-agak gimana gitu ya. Menurut saya nggak bisa seperti itu. Negara ini harus memberikan akomodasi terhadap semua warganya.
Jadi mau yang memilih pandangan yang pertama, memilih pandangan yang kedua, memilih pandangan yang ketiga, ya harus negara mengakomodasikan bahwa kalian semua bebas dong di dalam menentukan pendapat dalam beragama gitu. Dalam menentukan kehidupan mereka Ya, masing-masing. Yang penting itu jangan sampai melanggar agama itu sendiri ya. Karena kan dalam pandangan Islam sendiri itu kan bahkan ada 3. Jadi ya saling menghargai itu. Negara harus memfasilitasi ketiga pandangan itu kan sebenarnya. Betul. Ya, mesti ada regulasi terkait itu, dan sebaiknya juga kita menjadi orang yang beragama itu lebih dewasa lah, tidak menyalah-nyalahkan ya orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi saya selalu mengatakan, kalau kamu yakin bahwa kamu merasa benar dengan pendapat yang pertama, pegang teguhlah pendapat kamu itu, nggak usah kamu berubah pendapat. Tetapi kalau kamu bisa berpendapat seperti itu, orang lain bisa juga dong berpendapat yang sesuai dengan keyakinan dia. Karena itu mari kita saling menghormati keyakinan yang berbeda di antara kita. Iya, benar. Oke, pemirsa Cokro TV, saya kira ini poin yang sangat penting dari Mbak Musda, bahwa karena dalam pernikahan beda agama ini ada 3 pandangan, maka kita harus saling menghargai, dan tugas pemerintah atau negara itulah memfasilitasi dari keperbedaan itu. Sehingga warga meskipun misalnya mau melakukan pernikahan agama, baik yang perempuannya Islam atau non-Islam, begitu juga sebaliknya laki-lakinya Islam atau non-Islam, tetap harus difasilitasi. Kira-kira gitu ya Mbak Musda ya? Betul ya, karena terus terang saja sepanjang pembacaan fikih saya itu adalah pandangan ketiganya ini juga berdasar pada 3 ayat yang sama. Jadi masalahnya dasarnya adalah apa? Kuat gitu ya. Jadi masalahnya itu adalah bagaimana kita mendefinisikan apa itu musyrik, apa itu kafir, apa itu ahlul kitab. Nah, pandangan tentang ketiganya ini itu nggak ada yang tunggal gitu. Ada banyak pendapat mengenai itu. Karena itu mari deh kita semua secara dewasa dalam beragama menerima ya bahwa semua orang punya hak untuk meyakini pendapat yang dia yakini itu adalah benar. Betul. Nah, pemirsa Cokro TV, kita harus ngikuti nih pesan dari Mbak Musda dalam tema pernikahan beda agama. Kita akan ketemu lagi dalam program Tadarus Ramadan berikutnya. Salam.